Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Devia Sri Monika Halawa dengan NIM 180410019. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Gunung Soli dan saat ini sedang kuliah di Universitas Sari Mutiara Indonesia, tepatnya di Medan dengan jurusan Sistem Informasi dan semester 4. Nah, jadi guys, pada video kali ini ada hubungannya dengan mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Burhanuddin Damanik, MKom. Nah, jadi sesuai dengan yang ditugaskan, poin-poin yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah pertama, apa yang dimaksud dengan etika, fungsi etika, mengapa etika itu perlu, dan contoh etika yang baik dan yang tidak baik, kemudian pengertian daripada etika komputer, dan yang terakhir tentang keamanan sistem dari sisi threats atas sistem dan vulnerability atas sistem. Itu adalah penjelasan, berikut saya akan paparkan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika? Yang dimaksud dengan etika adalah perilaku atau perangai seseorang dalam bersikap baik, benar, buruk, tidaknya ketika berinteraksi dengan seseorang, di mana etika itu mencerminkan kepribadian seseorang. Yang kedua, apa fungsi etika? Jadi fungsi etika itu adalah untuk mengetahui mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan. Kemudian sebagai dasar penyesuaian diri dalam lingkungan. Kemudian tempat untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan berbagai moralitas. Kemudian untuk perilaku yang sesuai dengan etika diperlukan juga dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suasana lingkungan yang memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir untuk menunjukkan suatu keterampilan yang menggagas dan cerdas seperti berargumentasi secara rasional dan kritis. Yang ketiga, mengapa etika itu perlu? Etika itu sangat perlu. Ketika seseorang bertindak yang didasari dengan etika, maka akan memberi dampak. Ketika seseorang bertindak baik, maka dampaknya akan baik. Sebaliknya, ketika seseorang bertindak buruk, maka dampaknya juga akan buruk. Karena pada dasarnya etika diperlukan untuk menciptakan suasana yang baik, suasana yang nyaman dalam setiap orang yang berinteraksi. Yang keempat, contoh daripada etika yang baik dan yang tidak baik. Contoh etika yang baik adalah seperti memberi salam atau permisi ketika memasuki ruangan seseorang, kemudian tidak memakai di tempat umum, kemudian menghargai yang lebih tua, dan kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Sebaliknya, contoh etika yang buruk adalah membuang sampah sembarangan, kemudian tidak permisi ketika memasuki ruangan, kemudian keluar masuk tanpa izin, kemudian tidak menjaga ucapan, dan banyak hal lainnya contoh etika yang baik dan yang tidak baik lainnya. That's it. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan etika komputer? Etika komputer merupakan seperangkat nilai yang mengatur dalam penggunaan komputer. Jika etika adalah berhubung dengan perilaku atau sikap baik tidaknya seseorang dalam berinteraksi, dan komputer merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengolah data, jika kedua kata tersebut digabungkan maka dapat diartikan etika komputer merupakan seperangkat nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer serta proses pengolahan data. Singkatnya begitu. Yang keenam, jelaskan apa yang dimaksud dengan threats and vulnerability atas sistem. Threats atau ancaman atas sistem yaitu aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan daripada sistem informasi. Sedangkan vulnerability atau kelemahan atas sistem merupakan cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul akibat ketika saat mendesain, ketika menetapkan prosedur, mengimplementasikan maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada sehingga memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di next video.